Dan kalau tadi Kang Benny bilang katanya tidak luput dari usaha dari pemain-pemainnya. Karinggo. Halo. Karinggo ini Ya. kan sebagai Dedi. Saya. Kalau Dedi kan tulisannya D-E-D-I ya. Cuman kan kalau secara pronunciation itu kayak Daddy in English Daddy, kan. ya. Daddy ya. Daddy. Iya. Jadi emang bener-bener si Mang Dedi ini ya sosok ayah gitu ya, mau nggak mau karena namanya juga ada Dedi kan. Semuhun. Tapi ini kan kalau dilihat di perjalanan cerita di dalam film Panggil Aku Ayah, awalnya menjadi kolektor galak cenah ya. Terus tiba-tiba gara-gara satu anak kecil langsung bisa berubah jadi baik, jadi sosok yang berbeda, bener-bener humble banget, berubah. Nah itu kan pasti untuk membawakan peran ini banyak dong yang harus dipersiapkan sama Karinggo. Nah apa aja sih persiapan dirinya untuk peran ini, Karinggo? Lari ya saya. Keren. Mas, itu saya. Di film ini saya larinya banyak banget itu. Boris dari filmnya udah turun berapa kilo ya? 10 kilo ada. Kamu tuh pakai yang aneh-aneh no? Astaga, Alta, ini wartawan semua loh. Baru Ini yang mereka tunggu-tunggu loh. bentar, Kalau karena mau kan dipotong aja buat TikTok. kalau Ada. film kita belum selesai, ini 10 kilo kan berarti kayak beban hidup apa gimana atau? Ya, mak tahu sendiri. Iya, menyenangkannya adalah ini kan kerja saya kedua ya. Maksudnya menjadi sosok ayah yang kedua barengan sama Cinema. Dan selalu senang dengan karena saya memang ayah beneran. Saya tuh udah bapak-bapak pisan, bapak-bapak dan harus memerankan karakter ayah gitu ya. Karakter ayah saya tuh selalu menikmati gitu, selalu menikmati dalam perjalanannya seperti itu. Belum lagi ketemu sama Boris, kita baru pertama kali ya. Betul, Ya, untuk di bekerja. Iya. Untuk bekerja baru pertama, terus anjir ternyata orang ini Sunda pisan gitu. Jadi saya banyak belajar Sunda dari Boris, bahkan ya karena waktu di sekolah saya gak ketemu tuh. Oh, Cupoponggi? Cupoponggi. Oh, Cupoponggi. Oke, Cupoponggi. Biasa dahar go hemo. Gorengan. Oh, bala-bala aja. Bala-bala. Jadi ini tuh seperti apa ya? Dulu film pertama pakai dialek Sunda, akhirnya lama nggak ketemu dialek Sunda itu, dapat lagi di sini, menyenangkan banget gitu. Belum lagi yang paling akrab adalah cerita tentang utang piutang ini kan di kehidupan nyata juga banyak ya. Kalau Ya di lagi, kita aku juga ada, Kak. ada ya, sabar ya, gitu. Terus kayaknya ceritanya relate gitu dengan kehidupan sehari-hari dan apa kan? Iya banyak cerita tentang debt collector yang kita lihat di sosial media segala macam, bahwa mereka juga manusia yang mengerjakan tugasnya kan, gitu. Jadi kalau misalnya ini dari sisi yang lebih humanis, kayaknya menarik ya, gitu untuk diperankan. Dan untuk saya mendapatkan jajaran pemain yang banyak membantu saya, Boris yang sungguh-sungguh, Echa yang luar biasa, Tisa yang juga pacaran mulu. Nggak, tapi dia punya Itu pacar. terlalu rule of three, iya benar. Iya, tapi baik-baik kan sama pacarnya baik kan, Orang Tesita. kan acting itu satu kehidupan pribadi. Sorry. Tesita juga yang luar biasa, pemain-pemainnya saya kagumi. Jadi timbul kesan kalau misalnya, aduh jangan sampai saya mengecewakan gitu. Saya melihat teman saya yang sungguh-sungguh ini, jadi takut mengecewakan. Jadi itu yang paling saya takut kalau udah ketemu sama jajaran yang luar biasa, bijak teu aing. Well, aduh dipancing terus kamu harus dikasih ya. Tapi Karinggo karena tadi bilang sosok ayah, sehari-hari juga jadi ayah gitu ya. Betul. Untuk anak-anak. Ya. Ada sesuatu yang sangat relate banget gak sih selama memerankan Mang Dedi ini? Nganterin sekolah kali. Bagian sholat itu juga menarik. Oh. Iya maksudnya gini, saya ini. Halo. Karinggo biasa jadi imam ya di rumah Imam Darto. Sebentar. Jadi anak saya tuh sekolah di sekolah Islam, beberapa surat hafalan tuh mereka tahu gitu ya, sedangkan saya terbatas. Maaf. Kulhu lagi. Kulai tegeng saya taunya benar kul Allah, kul Jibril Binas, kul Jibril Falak, Al-Falak, gitu tegengnya ya. ina atau ina, dan pendek-pendek. Nah tiba-tiba pada suatu hari ya anak saya menanyakan, disuruh menghafal sama gurunya surat apa gitu ya. Terus saya langsung, emang ada surat itu. Jadi ketika di adegannya tadi kan ke selibet gitu ya,
jadi apa yang membetulkan pacil tuh Doa makan jadi doa tidur. iya itu tuh sebagai ayah tuh getar sih gitu, getar ketika anak saya dalam kehidupan nyata kayak apa sholat yuk, waduh gitu getar gitu. Saya nggak sama sekali tidak bisa menolak itu gitu kalau anak saya yang berbicara. Dan ini ada pacil, jadi sosok yang sayang ke pacilnya juga pelan-pelan kan gitu. Bahwa sosok yang nggak pernah mikir ada sekitarnya bakal ada anak, terus sosok yang nggak pernah mikir kalau dirinya akan tersentuh gitu, nggak pernah tahu. Mungkin dia juga sebel karena ngeliat pacil pertama kali ya udah ribut mulu, terus berisik anak ini gitu, terus nakal. Tapi di satu sisi kan memang ternyata tanpa dia sadari bikin hidupnya Mang Dedi jauh lebih baik seperti di kehidupan saya nyata. Anak-anak saya membuat hidup saya jauh-jauh lebih baik gitu. Wow, luar biasa. Edan ya? Edan. Baru udah well. Tadi kalau misalnya ngelihat ada satu adegan yang nganterin Pacil ke terminal, terus wajahnya Mang Dedi ke zoom, Bener. bawaannya kita sedih banget. Padahal kamu cuma diem doang ya kak? Iya sih. Saya meyakini kemampuan skill saya paling tinggi kehidupan pribadi mungkin acting saya masih banyak belajar ya, tapi yang skill saya paling luar biasa lah terjemput anak sekolah. Keren. Ketepatan waktu, anak sekolah terlambat, mencari parkir dengan sangat luar biasa. Presisi banget ya. Sangat presisi. Jadi kalau tadi Pak Menteri bilang saya wajib nganter anak sekolah, aing teh udah di situ Pak. Ya kan? Berarti Rico Agus Rahmat udah di sini nih gitu. Orang jago pisan nganter anak. Saya jagoan, istri saya kadang-kadang nganter masih agak telat tuh anaknya. Saya nggak pernah. Keren. Sosok ayah idaman. Ya karena istri saya pakai mandi dulu, naon kan saya mah langsung we. Biasa kalau ibu-ibu kan pakai alis dulu, ntar nggak dikenalin sama kepala sekolah ya.